Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Maulidia Soekardi, NPM 2011108, kelas A1, Prodi Manajemen, UAS Akuntansi. Dan pertama, transaksi penjualan. Ini ada 5 soal. Yang pertama, tanggal 1 Oktober 2015, toko Alamha menjual sepatu kepada toko Hikmah seharga 30 juta, syarat 3/10 termin per 30. 5 Oktober 2015, toko Alamha menjual sepatu kepada toko Makmur seharga 8 juta secara tunai. Pada tanggal 8 2015, toko Makmur mengembalikan sepatu senilai 400.000 karena rusak. Pada tanggal 13, toko Vans membeli sepatu secara kredit 700.000, syarat penjualannya 4/12 termin 30. Pada tanggal 17 Oktober, toko Vans melunasi tagihannya. Ini jurnal khususnya, bisa dilihat. Piutang penjualan sepatu 30 juta, kas penjualan sepatu 8 juta, retur penjualan 400, piutang penjualan 700, kas di debit ada 672, potongannya 28.000, untuk di kredit 700. Ini pencatatan di jurnal penjualannya. 1 Oktober, toko Alamha 3/10 termin per 30, nofaktur 1, debit piutang, kredit penjualan 30 juta, toko Vans 4/12 termin 30, nofaktur 2, ada 700.000. Ini kartu piutang tanggal 1 Oktober, di debit ada 30 juta, 13, di debit 700. Ini pencatatan di kartu piutang ketika terjadi retur penjualan. Pada tanggal 5, di debit 8 juta, di tanggal 8 retur penjualan ada 400.000, totalnya 7.600.000. Ini jurnal penerimaan kas di toko Vans. Pada tanggal 13, penjualan tunai 8 juta di pos penjualan debit dan penjualan kredit 8 juta. Nah, ini yang kedua, transaksi pembelian. Tanggal 11 Agustus 2017, toko Makmur membeli perlengkapan kantor di toko Amira seharga 25 juta dengan syarat pembayaran 2/10 termin 30. Tanggal 13, membeli peralatan kantor secara tunai seharga 8 juta. Pada tanggal 15, toko Makmur mengembalikan barang yang rusak senilai 3 juta. Pada tanggal 18, melunasi utangnya kepada toko Amira dan potongan pembeli seharga 12.000. Pada tanggal 21, membeli pakaian kepada toko Habibi 300.000 dengan syarat 4/10 termin per 30, off shipping point, pengiriman dibebankan kepada pengirim, dibebankan kepada pembeli sebesar 75.000. Periode bisa dilihat, pembelian utang usaha ada 25 juta di debit dan kredit, peralatan kantor ada 8 juta, kasnya 8 juta di kredit, utang usaha 3 juta di debit, retur pembelian 3 juta di kredit, utang usaha 400 di debit, potongan pembeli ada 12.000 di kredit, kas 388 di kredit, pembelian 22.500.000 di debit, ongkos kirim 75.000 di debit, potongan pembelian dan kas ada 675 dan 21.825.000 di kredit. Perpetual nih. Bisa dilihat 11 Agustus persediaan utang usaha di debit 10 juta, peralatan kantor 8 juta di debit dan kredit, utang usaha persediaan 3 juta. Utang usaha 3 juta, persediaan 3 juta di kredit, utang usaha 400.000 di debit, persediaan 12.000 di kredit, kas 388.000 di kredit. Pada tanggal 21, persediaan 2.500.000 di debit, ongkos kirim 75.000 di debit, persediaan 675 di kredit, kas 21.825 di kredit. Jurnal khusus 11 Agustus Makmur, toko Makmur, terminnya 2/10 termin per 30, pembelian debit 25 juta,
Bisa dilihat Habibinya nomor 20. Habibi terminnya 4/10, termin 4/30, di debit 22.500.000. Utang usahanya untuk Makmur 25 juta, kalau untuk Habibi 2.575.000 kredit. Beban angkut 75.000. Saldonya untuk debit 47.500.000, untuk kredit 27.575.000. Buku besar 11 Agustus untuk pembelian di kredit 25 juta. Untuk buku besar pembantu utang usaha tanggal 21 Agustus pembelian kredit 2.575.000. Pencatatan kartu utang usaha ketika terjadi pembelian. Lihat, 11 Agustus pembelian 25 juta di debit, 15 Agustus retur penjualan 3 juta di kredit. Jurnal umum 15 Agustus retur penjualan 3 juta di debit, utang usaha toko Makmur 24.575.000 di kredit. Jurnal pengeluaran kas 13 Agustus peralatan kantor 8 juta di debit, peralatan kantor 8 juta di debit. 18 Agustus toko Makmur ada 400.000 di kredit. Ada totalnya ini, totalnya ada 8.388.000. Transaksi penyesuaian bisa dilihat. Untuk kas 40 juta, piutang usaha 1 juta, perlengkapan kantor 300.000, sewa dibayar di muka 9 juta, gudang 20 juta, itu di debit. Utang bank modal Pak Tommy 70 juta dan 12 juta di kredit. Prepaid Pak Tommy 10 juta. Bisa dilihat totalnya sama 95.750.000 di kredit dan di debit 95.750.000 balance. Nah, ini saldo perlengkapan yang ada per 30 Juli 2019 adalah sebesar 400.000 saldo diperoleh setelah perhitungan fisik atas perlengkapan kantor. 2. Sewa dibayar di muka telah menjadi beban selama 1 bulan. 3. Karyawan PT Garuda Mas bekerja sama 1 minggu terakhir di bulan Juli 2019 menerima gajinya di awal Juni, yaitu sebesar 2 juta. Penyusutan gudang selama bulan Juli 3 juta. Pada akhir periode akuntansi perusahaan melakukan cek fisik persediaan saldo akhir 5 juta. Ini jurnal penyesuaiannya. Totalnya 11.150.000 di debit, di kredit juga 11.150.000. Ini neraca lajurnya bisa dilihat. Ini laporan laba rugi. Totalnya itu jumlah beban operasi 5.450.000, untuk laba rugi 64.167. Ini Garuda Mas. Laporan perubahan modal pemilik. Privat Pak Tommy ada 10 juta. Modal Pak Tommy per 30 Juli 76.177. Ini laporan posisi keuangan. Total aset lancar 67.300.000. Total aset tetap 46 juta. Total liabilitas lancar 72 juta. Modal Pak Tommy 12 juta. Total liabilitas dan modal pemilik 84 juta. Neraca saldo penutup totalnya sama, di debit 87.300.000, di kredit juga 87